Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di pertemuan ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta tolong salah satu anak untuk memimpin doa. Ya, silahkan Atik untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Sebelum melakukan kegiatan belajar hari ini, sebaiknya kita melakukan doa bersama dalam membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang takdir ya, yakni ada namanya takdir itu mubrom, yang mana takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Sedangkan ada takdir namanya takdir itu mu'alaq, yang mana masih bisa diusahakan, masih bisa dirubah. Nah, sebelum memasuki materi pernikahan, saya akan mengajukan pertanyaan ke kalian. Oke. Semuanya pengen nikah? Iya. Ada yang nggak pengen? Ada yang pengen menyendiri selamanya? Kriteria wanita yang ingin kalian nikahi itu bagaimana? Soleha, terus? Cantik. Apalagi kaya. Nah, cerdas ya jawabannya ya. Pilih yang cuantik tapi diajak masuk Islam. Tapi kalau dia nggak mau masuk Islam berarti milih yang satunya dong. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama adalah siswa mampu menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan yang kedua adalah siswa mampu memahami dan mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Nah, rukun pernikahan dalam Islam yakni adanya calon suami yang pertama, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali, dan yang selanjutnya adalah adanya ijab dan qabul. Yang mana setiap rukun ini memiliki syarat-syarat masing-masing yang harus kalian ketahui yang nanti akan kalian. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya melalui link yang sudah saya sediakan ya. Kalian search materi yang akan kalian pelajari sekarang ini di YouTube ya. Itu di link yang pertama. Ini yakni tentang syarat dan rukun pernikahan dan juga pernikahan beda agama. Siswa sendiri SMA Warahmatullah, hari ini kita akan belajar tentang hukum dan ketentuan pernikahan dalam Islam. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, muamalah, munakahat dan mawaris. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Syarat dan rukun pernikahan. Rukun-rukun nikah yakni 1. Mempelai yang menikah, 2. Adanya wali yang menikahkan, 3. Ijab dan qabul. Sedangkan yang keempat adalah adanya 2 saksi pernikahan. Syarat. Oke, beres. Sekarang kalian bisa search di materi lain tentang pernikahan beda agama dan juga syarat dan rukun pernikahan. Silakan kalian cari di yang lain. Saya anjurkan untuk melihat dari sumber-sumber yang sesuai dengan aliran kita ya, yakni dengan tradisi kita yakni Nahdlatul Ulama ya, An-Nahdliyah. Silakan buka online, baik Instagramnya, YouTube-nya atau TikTok-nya, kalian bisa melihat di situ materinya. Boleh search di YouTube. Nah, kalau sudah di situ silakan kalian search lebih banyak lagi boleh. Jadi karena kita memang memiliki tradisi yakni Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yakni Ahlussunnah wal Jamaah yang mana kita berpegang pada organisasi Nahdlatul Ulama, maka ya kita kalau mencari materi-materi ya silakan yang sealiran ya, jangan aliran yang lain seperti itu. Kalau memang ingin tahu saja tidak apa-apa, tapi kalau memang kalian membutuhkan ya kalian bisa menambahi materi yang kalian cari dengan
nambahi NU online atau ulama-ulama yang juga Ahlussunnah wal Jamaah yang lain bisa, mamanya Buya Yahya bisa juga Ustadz Abdus Somad juga bisa. Search dunia maya memang itu luas sekali dan sumbernya juga tak terbatas seperti itu ya, banyak sekali dan sangat rumit, tapi dengan kehati-hatian yang kita miliki kita akan mendapatkan sumber yang tepat untuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan tradisi kita seperti itu. Oke, cukup sudah explore-nya. Sekarang kalian kalau umpama ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke saya, silakan yang punya pertanyaan angkat tangan. Oh, oke, Maulidinho silakan berdiri. Silakan ditanyakan apa? Saya tanya terkait dengan berita yang viral beberapa hari ini terkait dengan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini itu gimana ya hukumnya? Padahal mereka itu beda agama. Oke, baik sekali pertanyaan Maulidinho. Silakan duduk. Nah, jadi memang itu menuai banyak pertanyaan ya. Jika memang agama dari Mahalini adalah Hindu, maka pernikahan ini benar-benar dilarang ya. Karena ulama terbatas hanya boleh dalam pernikahan beda agama itu antara yang laki-laki Islam, yang wanita Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Di luar Yahudi dan Nasrani jelas mutlak itu diharamkan. Jika memang Mahalini sampai menikah kok belum masuk Islam, maka pernikahan ini tidak sah dan pernikahannya dihukumi zina. Dan itu bahaya sekali ya, seperti itu. Tapi kemarin diklarifikasi oleh ayahnya ya, ini Sule ya, katanya Mahalini sebelum menikah itu sudah masuk Islam. Tapi wallahu a'lam bishawab, semoga itu benar ya, sehingga mereka tidak terjerumus dalam lembah kehinaan yakni perzinahan. Oke, baiklah. Gini gimana, Pak? Hukumnya nikah tapi beda agama Di Indonesia. di Indonesia. Oke. Ya, bagus sekali. Abdul Muhammad, bagus sekali ya. Jadi memang ada polemik kok. Katanya Indonesia hukum positifnya itu sudah melarang pernikahan beda agama. Nah, tapi kok masih ada saja yang nikah kayak gitu. Banyak ya. Buktinya siapa? Contohnya kemarin Mahalini dan Rizky Febian, ada Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata itu juga ya. Ada pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa namanya? Lukman Sardi ya. Dan istrinya Nasrani. Hingga akhirnya di ujung akhirnya Lukman Sardi masuk Nasrani ya. Dia murtad. Kemudian juga dulu ada Ledia Kandau dan Jamal Mirdad, dulu juga ada. Bahkan Menteri Pendidikan kita yang lalu, Mas Menteri namanya siapa? Nadiem Makarim itu istrinya Nasrani ya. Lu kok bisa nikah beda agama di Indonesia? Ya, mereka biasanya mengakali cara nikah beda agamanya yakni nikah di luar negeri biasanya. Karena di luar negeri diperbolehkan. Setelah nikah di luar negeri mereka kembali ke Indonesia dan melanjutkan pernikahannya seperti itu. Tapi jelas hukum positif Indonesia nikah harus sama agamanya. Tentu ini sudah merupakan pertimbangan maslahah ya, supaya jangan terjadi pernikahan beda agama. Oke, baiklah, sekarang kita ice breaking sebelum kita memasuki fase selanjutnya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus, tetap semangat kalian ya. Kita melanjutkan, yakni berikutnya adalah tugas. Nah, tugasnya apa? Kalian silahkan membuat poster digital. Jadi kita dengan tanggung jawab kita sebagai seorang santri, kita men-share ilmu kita tentang pernikahan ini, baik tentang syarat rukun nikah dan juga pernikahan beda agama. Kalian tampilkan, kalian tumpahkan itu dalam bentuk poster digital. Kalian bikin poster digital hingga sudah jadi, kalian share nanti di media sosial. Orang-orang di luar sana akhirnya tahu, oh ternyata syarat rukun nikah itu gini, oh ternyata pernikahan beda agama yang sedang viral itu hukumnya kayak gini. Oke, silahkan masing-masing kelompok. Jadi ada 3 kelompok ini, masing-masing membuat 2 ya, satunya tentang syarat dan rukun pernikahan, dan yang satunya membuat bagaimana hukum pernikahan beda agama. Cuma 1 pendapat aja cukup ya, 1 ulama atau 1 tokoh ini membolehkan, terus hukumnya kayak gini dan dasar hukumnya kayak gini, gitu aja cukup. Oke, silakan 30 menit mulai dari sekarang.
Oke, baiklah. Yang ini bagaimana lancar prosesnya? Menggunakan media apa? Canva. Oh, pakai Canva. Ini sudah mulai. Oh, ini yang hukum pernikahan beda agama. Sudah mulai terpikir pendapatnya siapa? Hanafi? Ini dari beberapa tim penulis fikih. Oh, penulis fikih itu yang kontroversi itu kamu. Oh, fikih lintas agama. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana mengenai pendapat tersebut. Oke. Yang membuat syarat dan rukun nikah siapa? Sudah. Oh, sudah mulai selesai. Oke, berarti siap-siap nanti presentasi ya. Siap presentasi. Oke, baiklah. Oke, kelompok ini menggunakan media apa? Menggunakan media apa? Canva. Oh, Canva juga. Oh, Canva. Nggak ada yang pakai itu ya, Corel Draw ya? Bisa Yes. 1 hari selesainya ya? Susah Pak kalau di sini Pak. Nggak bisa di tablet. Oh, nggak bisa di Nggak tablet. bisa di tablet. Oke, sudah bagus sekali. Yang syarat dan rukun nikah siapa? Dewangga. Dewangga. Oke, udah bagus banget itu. Terus Daniel yang itu pandangan tentang pandangan. pernikahan beda agama. Ngambil pendapatnya siapa? Majelis Ulama. Oh, Majelis Ulama Indonesia. Oke, bagus. Go ahead ya, lanjutkan. Yang kelompok ini bagaimana progresnya? Sudah berapa persen? Oh, 50%. Oke, 50%. Oke, mana yang bagian syarat dan rukun pernikahan? Oh, itu. Atik. Hijau ya warnanya, go green ya. Terus yang nikah beda agama rencananya ngambil pendapatnya siapa? Siapa pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, alirannya Syafi'i ya soalnya ya. Oke, bagus, lanjutkan. Kolaborasinya bagus. Tak lihat sudah sekitar lebih dari 50% ya selesai. Oke, 5 menit lagi akan presentasi kalian ya satu persatu ke depan untuk mengungkapkan, untuk men-share. Oke, silakan yang maju kelompok pertama, silakan maju ke depan. Oke. Nanti meneruskan habis presentasi enggak apa-apa, diperbagus. Oke, silakan dilihat ini kelompok pertama presentasi. Siapa yang pembicaranya? Kamu tampilkan agak ke depan ya. Nah, oke. Silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang syarat dan rukun pernikahan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Mas Rega. Silakan Rega. Rukun pertama yaitu beragama Islam, yaitu syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Yang kedua adalah bukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Rauda. Silakan berdiri, Rauda. Ya, tanyakan apa? Siapakah yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi? Mahram. Oke, mahram yang tidak diboleh dinikahi adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bapak mertua, kakek istri dan seterusnya ke atas, anak laki-laki, suami atau anak sambung jika si perempuan telah melakukan hubungan dengan bapaknya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk presentasinya kelompok 3. Ayo tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang persyaratan dan rukun-rukun dalam pernikahan serta hukum pernikahan beda agama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Maulidin Ho. Nah,
Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Yang pertama rukun, yaitu calon suami pria yang akan menikah dengan wanita. Yang kedua adanya calon istri wanita yang akan menikahi dengan pria. Yang ketiga adanya wali nikah, orang yang memiliki hak untuk menikahkan calon istri. Yang keempat adanya ijab kabul, yaitu pernyataan resmi dari calon suami dan wali nikah. Yang kedua yaitu syarat. Yang pertama Islam balik, berakal, sehat, dan bukan mahram adalah syarat untuk calon suami dan calon istri. Ada pula syarat wali dalam nikah, yaitu Islam balik, berakal sehat, dan adil. Untuk tentang hukum pernikahan beda agama akan dijelaskan oleh Mas Galih Surya. Jadi untuk pernikahan beda agama ini ada 3 sumber yang saya ambil dari Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, diperbolehkan dan haram untuk menikahi golongan selain mereka. Selain itu, menurut Majelis Ulama Indonesia, semua jenis pernikahan beda agama diharamkan dikarenakan banyaknya kemudaratan atau mafsadah yang ditimbulkan oleh perkawinan ini. Lalu, Terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, semua berjalan dengan baik presentasinya. Yang kelompok pertama, kedua sampai ketiga tadi dengan kolaborasi yang baik, dengan organisasi yang baik, semua aktif semuanya dan tidak ada sama sekali yang menganggur atau apalagi sampai tertidur ya. Nah, untuk selanjutnya yakni itu ya, tugas silakan kalian menggarap atau mengerjakan link yang kedua, silakan dikerjakan, yakni yang ada di Google Form. Yang tadi file yang sudah kalian download, yang kedua, nah itu silakan dikerjakan. Ya, nama lengkap jangan lupa kerjakan ya latihan soalnya yang ada di Google Form. Sudah berhasil membuka Habibur Muhammad? Oke. Dewangga sudah berhasil. Oke, baiklah. Maulidinio sudah berhasil ya, kerjakan. Silakan. Oke, jawaban sudah terkirim otomatis ke Google saya. Nah, oke, baiklah, sekarang saya ingin kalian merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini di Padlet ya. Nah, itu ada di link yang ketiga yang sudah saya bagikan. Kalian tulis komen kalian bagaimana pembelajaran ini, yang kalian dapat apa, kayak gitu. Oke, sudah ada 2 yang komen ya dari grup 1. Oke, baiklah, bagus sekali. Saya dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa fatwa yang berbeda mengenai hukum pernikahan beda agama. Oh, ini dari grup 2 ada yang pelajaran ini membuat kami semua paham tentang syarat dan rukun nikah. Oke, bagus sekali. Yang grup 3 dan 4 belum? Sudah. Oke, sudah, bagus. Sekali. Oke. Reka berhasil, Reka? Oke, bagus. Oke, grup 3 juga sudah komen ya dari Reka. Ya, saya dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa fatwa yang berbeda mengenai hukum pernikahan beda agama. Alhamdulillah ya, semua sudah mereview. Jadi
Alhamdulillah dengan pelajaran kali ini kita sudah selesai bagaimana kita mengetahui syarat dan rukun pernikahan, tentang pernikahan beda agama, yang mana akhirnya kita tahu bahwasanya ya pernikahan tentunya yang paling baik adalah yang lihat dari segi agamanya. Jadi kita untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang zakat ya. Silakan di rumah nanti di asrama membaca halaman 73 diperdalam. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.